Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang sangat terbesar bagi Rasulullah. Mendengarkannya saja kita mendapatkan rahmat, pun membacanya walaupun kita tiada memahami akan artinya. Oleh karena itu, betapa beruntungnya kita menjadi umat Muhammad pada pagi yang berbahagia ini. Sangat luar biasa rasa ketentraman hati kita, rasa kecintaan kita yang berkumpul, seolah-olah kehadiran kecintaan kita pun kecintaan, hanya kecintaan saja pun, seolah-olah kita berada bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah kisah saya akan membacakan bagaimana keistimewaan sebuah peringatan Maulid Rasul ini. Bagaimana keistimewaan memperingati, sebagaimana juga kita dalam tiap minggunya memperingati pada tiap Senin dan Kamis. Bahkan pada setiap sholat kita membaca sholawat, kita selalu melekat dengan kecintaan kepada Rasulullah. Di sebuah kisah di Mesir dahulu ada seorang lelaki yang setiap tahun mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sementara di sebelah rumahnya ada tetangga yang beragama Yahudi. Istri Yahudi ini berujar dan bertanya keheranan. Ia menyapa dalam hatinya, mengapa tetangga kepada suaminya, mengapa tetangga kita yang Muslim itu setiap bulan Rabiul Awal tiap tahunnya membelanjakan hartanya sebanyak-banyaknya. Suami Yahudi itu lalu menjawab, karena tetangga kita itu beranggapan bahwa bulan ini, bulan Rabiul Awal ini, nabinya dilahirkan. Dia melakukan hal tersebut karena bergembira dengan kelahiran nabinya dan memuliakan hari kelahiran nabinya. Kedua suami istri Yahudi ini pun berbincang-bincang tentang bagaimana baginda Rasulullah dan perilaku dari tetangganya yang Muslim yang memperingati. Kemudian mereka tertidur pulas. Keduanya tertidur. Dalam tidurnya istri Yahudi ini bermimpi dan ia melihat ada seorang laki-laki yang begitu tampan, agung dan berwibawa serta sangat dimuliakan memasuki rumah tetangganya yang Muslim itu. Sedangkan di kanan kiri laki-laki berwibawa tersebut ada segerombolan dari para sahabatnya. Mereka menghormati dan begitu mengagungkan laki-laki tersebut. Wanita itu pun bertanya dalam mimpi kepada salah seorang dari anggota rombongan tersebut, siapakah yang tampan wajahnya itu?
Orang itu menjelaskan, dalam rombongan sahabat itu menjelaskan, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk ke rumah ini untuk mengucapkan salam kepada penghuni rumah itu dan mengunjungi mereka karena telah menunjukkan rasa gembira, mereka atas kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita Yahudi itu pun bertanya lagi, maukah pria tampan itu berbicara denganmu jika aku mengajaknya bicara, wahai sahabat? Lelaki tadi menjawab, sudah tentu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mau. Wanita Yahudi itu pun lantas mendekati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyapanya, masih tetap dalam mimpinya, wahai Muhammad. Lantas baginda Nabi pun menjawab, labbaik. Wanita itu pun bertanya, engkau menjawab aku, menjawab orang seperti aku dengan talbiyah, sedangkan aku tidak mengikuti agamamu dan aku pun termasuk salah satu musuh-musuhmu. Baginda Nabi SAW pun dengan tersenyum menjawab, demi zat yang telah mengutusku dengan hak menjadi Nabi, aku tidak menjawab panggilanmu sehingga aku mengerti bahwasanya Allah telah memberi hidayah atasmu. Wanita itu pun berujar, sungguhnya Tuhan memang benar seorang Nabi yang mulia, yang berberi kebaikan agung. Celakalah orang yang menyelisih perintahmu, dan rugilah orang yang tidak mengerti kerjaanmu. Ulurkanlah tangan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah SAW, ujar istri dari seorang Yahudi itu. Dalam hatinya, keesokan harinya ia terbangun. Wanita itu berjanji kepada Allah dalam hatinya berniat bahwa pada hari ini ia akan bersedekah dengan seluruh harta yang ia miliki dan melaksanakan jamuan untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwujudan rasa syukur atas keislamannya sekaligus atas mimpinya malam tadi. Akan tetapi di luar dugaannya, begitu dia di pagi hari setelah bangun pagi itu, ia heran. Ia melihat suaminya sudah sangat sibuk untuk menyiapkan sesuatu penjamuan perayaan tersebut. Suaminya begitu diam dan serius. Wanita Yahudi itu pun heran dan lalu berujar kepada suaminya, wahai suamiku, ada apa gerangan? Kulihat engkau begitu antusias dan bersemangat pada pagi ini. Suaminya menjawab dengan senyum bahagia, karena engkau lihat malam tadi dalam mimpimu, yang mana engkau masuk Islam di hadapan beliau. Karena itulah aku bersemangat. Siapa yang menceritakan rahasia mimpiku ini kepadamu, wahai suamiku, dan memperlihatkannya kepada engkau, padahal aku belum berbicara satu kata pun denganmu? Si suami pun menjawab dengan senyum semakin bahagia, Ia adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana aku masuk Islam setelah engkau masuk Islam, wahai istriku. Di hadapan beliaulah Nabi yang diterima syafaatnya kelak untuk orang yang berselawat dan membaca salam untuknya. Dikutip dari kitab Maulid Syekh Ahmad bin Al-Qasim, terkenal dengan nama Maulid Syaraful Anam. Betapa luar biasanya, Masya Allah, kita beruntung pada hari ini dengan orang tua kita, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sampai kepada kita. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sama-sama. Assalamu alayka ya
kecintaan kita. Allah masih pilih kita. Allah berikan rahmat kasih sayang dan kecintaan bagi kita. Mudah-mudahan kecintaan terhadap baginda Nabi ini bersama dengan kita, keluarga kita, bersama dengan anak cucu-cucu kita, dengan segala orang kami persilakan kepada Tuhan berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وهو إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا بالدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء والعاملين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, begitu juga karunia-Nya kepada kita semua, kesehatan dan kesempatan pada pagi hari yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama, bertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang kita cintai ini dan di majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat beriring salam kehadiran junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di kemudian hari berlebih-lebih. Mudah-mudahan semoga kita semua, anak-anak dan keluarga kita, jiran dan tetangga kita, dan begitu juga kaum qurabah kita semua digolongkan nantinya daripada orang-orang yang akan disyafaatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Tuhan kaum bapak, saudara kaum ibu, hadirin wal hadirat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal dan kita sudah berada di pertengahan betul daripada bulan Rabiul Awal. Tentu bulan Rabiul Awal ini sudah kita tahu bersama bahwa di bulan Rabiul Awal sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bagasan setahun ilahan Allah Ta'ala tiga 12 bulan. Ilahan Allah Ta'ala 12 bulan. Di antara dan 12 bulan ini ada saja bulan warna menanti bulan Rabiul Awal. Bulan Rabi'
Bulan Rabi' adalah bulan berbunga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bunga yang indah, cahaya yang indah, bulan purnama ataupun cahaya penerang yang membawa rahmat kepada seluruh manusia, bahkan bukan hanya kepada manusia akan tetapi ke seluruh alam. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membawa rahmat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Dan bahkan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis kudusi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dia, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kejadian daripada segala sesuatu yang tidak akan diciptakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan Allah langit karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan aras dan surga. Allah ciptakan ruh, lauhul mahfuz. Allah ciptakan angin, bahkan tanah, bumi ini, lautan dan semua bergulungan, bahkan semua makhluk yang diciptakan Allah, semua itu adalah karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya didongkol oleh Allah di bagasan hadis kudusi, laulaka ya Muhammad lama khalaqatul aflaq. Laulaka kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidaklah menjadikan makhluk ini. Engkau jadikan makhlukon di Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal sudah memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana, di Makkah, di Madinah, di Arab, negeri-negeri Arab yang lainnya, di timur sampai ke barat, bahkan di mana-mana pun semua orang memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita memperingati hari kelahiran Nabi, maka kita sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan nama ibunya, kita sebutkan nama ayahnya, kita sebutkan nama bapaknya, kita sebutkan nama pamannya, kita sebutkan nama datuknya, kita sebutkan nama sahabat-sahabatnya. Bahkan kita sebutkan di dalam peringatan itu nama orang-orang yang saleh. Kata para ulama, sebagaimana yang disebutkan di dalam ucapan mereka, Dzikrus Shalihin Tanzilur Rahmah, menyebutkan nama dan kisah sejarah orang-orang yang saleh itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Idongkol saja keluarnya rahmat solihin, madhuro rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Idongkol nanggil guar-guarnya rahmat solih, alaq-alaqna alim, alaq-alaqna wali, sama sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sesudahnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama orang-orang yang mereka saleh, apatah lagi nama mereka nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Ketika disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita teringat dengan perangannya, maka kita teringat dengan kasih sayangnya, kita teringat dengan kesabarannya dan ketabahannya, dan kita teringat dengan perjuangannya. Hal inilah yang akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dongkon warni Tuan Syekh Abdul Wahab, ketika kita dongkon nanti warni Tuan Syekh Mustafa Husain, maka kita lihat anak-anak muridnya, maka kita lihat pesantrennya, kita
kita lihat anak-anak muridnya dan orang-orang yang beliau kader menjadi para ulama, maka disitulah akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi dengan menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sesuatu itu tidak akan dijadikan dan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad lama khalaqatul aflaq. Laulaka ya Muhammad lama khalaqatul asya. Kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menjadikan dan menciptakan segala sesuatu itu. Tidak menjadikan semua makhluk ini kalaulah bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita peringati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak peringati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain harapan kita melainkan untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan turunan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita peringati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menunjukkan rasa syukur kita, menunjukkan rasa bodang doa nanging gembira dia janda. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nikmat na bodang, nikmat na mulia, imanadong nikmat na paling bodang doa na paling mulia, melainkan karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah ya Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu mereka menunjukkan rasa gembira dan rasa senang hati mereka atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karunia dan rahmat yang paling besar di antara semua karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita tidak ada melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akan kemuliaan itu kita lihat dalam hidup ini kalaulah bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang mulia itu tidak akan ada melainkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar yang senantiasa kita idam-idamkan, Lailatul Qadar yang senantiasa kita agung-agungkan, yang kita berjaga sebelumnya bagaimana kita supaya berdoa di malam itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun semua tidak akan ada melainkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahkan dalam kemuliaan, indahkan dalam kasih sayang kita indah melainkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kita ingatkan kembali anak-anak kita, saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita, rekan-rekan dan tetangga kita, senantiasa untuk kita memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan rasa gembira, menunjukkan rasa gembira dan sonang rohanta, maka kita adakan tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu kita berkumpul di masjid yang mulia. Kita akan berkumpul, hadir kita bersama, menunjukkan rasa sonang dan gembira yang janda. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui orang-orang Yahudi. Tulan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, nida Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Yahudi, mereka berpuasa. Setiap hari berpuasa mereka
pada saat itu yang dilihat oleh Nabi bertepatan pada 10 hari Asyura, puasa malam Yahudi. Jadi dalam puasa mulai masa pada minta asal dari puasa adanya harus puasa hari sadarion. Pada mampu menjawab kalian keduanya, mau maling kalian dengan minta, ya Muhammad, oleh Muhammad, sungguh hari sadarion, hari kebesaran, hari keselamatan, hari kebanggaan bagi kami, karena diselamatkan Nabi Musa alaihissalam. Di hari sadarion, hari ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala Fir'aun dan diselamatkan Musa daripada kejaran dan budaya Fir'aun. Di mana Nabi orang di laut merah. Alam iman disebut ya Muhammad, suami yang sadarion adalah syukuran lillahi ta'ala. Tasyukuran lillah menunjukkan rasa syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Dijawab Nabi Musa, dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab kalian, nahnu aula minkum bi Musa. Lebih utamaan lebih menakin mempuasaan hari sadarion siang kamu sudena atas keselamatan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ini berbeda dengan ala-ala Nasrani, ala-ala Yahudi. Nabi nyalain Nabi minta dan Nabi nyalain. Ini sejawab Nabi minta termasuk nanti nahnu aula minkum bi Musa, karena Nabi Musa itu juga adalah Nabi kita, karena mereka itu adalah Nabiullah. Nabi Musa itu juga adalah Rasulullah. Oleh sebab itu karena mereka Rasulullah, kita juga harus meyakini yaitu daripada kenabian dan kerasulan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di masalah kita tunjukkan rasa syukur dan puasa kita nanti di hari Asyura, karena kita juga bersyukur dengan keselamatan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Indah kita nanti mempuasa anak Yahudi dan indah dengan contoh anak Yahudi indah mengkajian indah. Karena Nabi Musa itu nanti adalah Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kita beriman dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ada di hal ini salah jawab dia nanti mencontoh di hadis kita minta. Apakah kita tidak mencontoh orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura? Tidak. Ada nama jawab tadi dalam ujung hadis ini. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula minkum bi Musa, kami adalah yang lebih utama untuk memperingati, untuk menunjukkan rasa gembira itu, yaitu dengan berpuasa pada hari Asyura. Walau madalannya yang mungkin ansoi sunnah kita berpuasa pada hari Asyura. Orang-orang Yahudi mereka bergembira dengan keselamatan Nabi Musa. Mereka bersyukur kepada Allah dengan keselamatan Nabi Musa. Adakah Nabi Musa itu lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad SAW? Tentu tidak. Nabi kita adalah semulia-mulia makhluk yang menjadi imam bagi orang-orang yang muttaqin dan bahkan yang menjadi penghulu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari puasa dari hari Asyura, puasa dari hari Asyura indah orang yang mencontoh alam-alam yang menilai puasa indah. Orang itu tidak, karena Nabi Musa itu juga adalah Nabi kita, dan karena Nabi Musa itu juga adalah Rasulullah SAW. Beliau selamat pada hari Asyura sewaktu dikejar oleh Fir'aun, maka kita juga menunjukkan rasa gembira kita atas keselamatan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jamaah sesudahnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa sonam luar rasa gembira di tiap-tiap jam, menunjukkan rasa sonam luar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beraneka ragam macam ibadah boleh kita tampilkan,
boleh kita jalankan dan tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dia lagi nanti memperingati kelahiran Nabi Ibrahim dengan mengadakan acara makan, bersedekah, mengalir mangan, dikoyok dia ambil, dikoyok dia lomu, dikoyok dia untuk yudang yang nanti halak mangan-mangan, ahadina mengkolongan, dikalah masyarakat, ahadina nanti usulungan mengkoyok kawangan dan dikalah. Ahadina mengkoyok karena menunjukkan rasa bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolak mengalir mangan juga. Ada seorang yang jadi mengalahir dari kita ada bermori Nabi dan mangan-mangan. Kita ada bermori Nabi mengadong berceramah. Kemudian kita banyak menjawab dia. Ini pun adalah bentuk daripada bahagian kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingatkan kembali orang-orang yang cinta terhadap Rasulullah SAW dengan menyebutkan nama-nama Nabi-Nabi dan nama-nama Rasul-Rasul, bahkan nama orang-orang yang saleh. Mereka dengan sebab menyebutkan nama mereka itu akan mendatangkan dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrus salihina dan zikrul rahmat, menyebutkan nama-nama orang yang saleh itu akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Isnin, hari yang mulia, di malam hari sebelum Fajar. Maka lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya salah seorang dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana nama luar Abdul Uzza. Dari Nabi nama luar Abdul Uzza. Ada lagi luar dari Nabi Abbas. Ada lagi dari Nabi Hamzah. Ada lagi dari Nabi Abu Talib. Ada lagi nama luar Abdul Uzza. Abdul Uzza nama dia yang lebih kenal ataupun nama yang lebih dikenal, nama yang lebih masyhur, di mana nama luar Abu Lahab. Isi Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Jadi beliau belum nanti meninggal Abdullah, semasa itu Nabi kita di dalam kandungan. Belum nanti meninggal Nabi kita, nama meninggal nanti ayahnya Nabi kita, nama saksa jaman dari Abu Lahab. Susah gelisah dia, memikirkan sana seorang dia dan kin anak di saudaranya, memikirkan sana seorang dia dan kin kandungan ni Aminah. Setelah Abdullah meninggal, setiap hari Abu Lahab memerintahkan, yaitu hambanya Suwaibah, hamba sahaya bagi Abu Lahab, nama luar Suwaibah, disuruh ia ayahnya Pareso Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Pareso Aminah, sangat biar kesehatannya, sangat biar lagi keadaannya, sangat biar berpindah balik lahir. Suwaibah Pareso dengan ingin sangat hati kurangannya, ingin sangat sudia kesehatannya. Namun saja mohon didongkol Abu Lahab dan ingin Suwaibah. Jadi saat nanti lahir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Suwaibah berlari dan bersemangat untuk menemui, yaitu tuan daripada ataupun penghulu daripada Suwaibah. Wahai tuan penghulu, wahai tuan penghuluku, wahai Abu Lahab, wahai tuan Abu Lahab, telahlah lahir keponakanmu dan telahlah selamat Aminah melahirkan. Sebetulnya Abu Lahab melahir mana yang sah pelewat. Dia ada jabat dengan Abu Lahab. Dia ada nanti keadaannya sehat, Aminah pun sehat, yang dilahirkan pun sehat, dan yang dilahirkan pun adalah seorang lelaki. Anak lain adalah ini Suwaibah. Sangat menanti gembira, sangat menanti sonamna ilana Abu Lahab
ala nanti ini juga selamat sehat, apalagi dalam hidup nanti alat lain. Pakun ini sudah dibayar lewat yang belah. Ada bayar sebuah tudas panggung turun dan dibayar sudah lewatnya. Padahal dia adalah bukan orang yang beriman. Dia adalah seorang yang kafir. Dia seorang kufar Quraisy yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menunjukkan rasa gembira. Ditunjukkan dia rasa senang dia, rasa gembira dia dan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia merdekakan Suwaibah hamba sahaya. Wahai Suwaibah, sebetulnya ada momen kita mencoba pertama. Dia nanti lahir nanti asal terwakil, lahir nanti nama lahir Aminah. Wahai Suwaibah, mulai daripada hari ini hari Senin sampai seterusnya engkau bebaskan dan memerdekakan. Memerdekakan nomor Abu Lahab Suwaibah berbeda. Ada nanti kemerdekaan nasional, pengorbanan bagi Abu Lahab atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikorban dunia Suwaibah. Kalau seorang sahabat ditanya bukan menjual sadam hotel, sadam untuk Nabi Aswan. Kalau merdeka nanti hamba sahaya luar biasa orang diangkat. Jadi kalau seorang untuk Nabi sebalikan harga sendiri bantuan nanti berpuluh juta angkosaro sendiri kami kira 50 juta. Jadi 50 juta mah, 60 juta, 70 juta, hari 100 juta. Modal nanti lebih. Saya pengorbanannya Abu Lahab atas gembira nanti lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih dari tahun aman tahun ini hingga sebelum kita ada berceramah semonon untuk berbuka hati kita sangat semuanya do nanti kita ikut berkorban menunjukkan ada seorang niat kita nama memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang diroha ada gembira niat kita dan lahirnya kita ada peringatan semonon. Kita ada pun kita tunjukkan rasa gembira karena itu akan membukakan pintu rahmat dan itu akan membukakan pintu rezeki bagi kita, pintu kebaikan sehingga kita untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk bulan Maulid ada mengenai dan menyumbang di nanti lingkungan Muan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahadina mahwa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om naging mamban maulid kita nanti gandai mamban maulid iman itu ko kenang-kenang. Lehen maturus sudah mabahas itu sapa-sapa mo. Onde bakala mabahas sapa-sapa. Jika dulina yang mo di jika dulina yang mo ahad lehen tinggi. Lehen mas sere na tong lehen sere. Tintin na tong tintin lehen. Kelas siapa-siapa ini. Kalau dia bersumoni, bahagian siapa-siapa. Naik untuk maulid bersama-sama. Bagaimana misalnya di dalam orang bagian kepada personal melindungi loh balasnya. Bahagian siapa-siapa yang mau balik ini. Biar orang berbalasnya ini juga. Lalu kita akan bersama ya isi dia bunuh dan dia bisa. Jadi jamaah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilongkon maulid Nabinya dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan rasa gembira, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan dan kesenangan itu kita tidak akan dapatkan melainkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul kita yang senang ruang bersama. Nada lain kecuali karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengumpulkan doa kasih sayang dia denda melainkan karena kita kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang sesuruh nanti kita mencari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencari doa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
diceritakan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kelebihan dan sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. On manangin padung wa deten kasasudian. Menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala balah karena adanya harta. Sadia bahan nangin sadahalam nama pangkat sadahalam nambahan bebenna. Disuruh ya roh nangin bangan-bangan kubagasnya. Ilahan bebenna dalam-dalamna ngasa dia nang Dasa dia naro roh sudena rakyat ko nadong yutawon sonon-sonon di roh ni muslim di kecamatan undangan di sonon-sonon ahli mga bangan sonon-sonon di adong muslim jalanna adong tempel-tempel na laulang yang adong laro karena ano ka pilkada na boleh gana di maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malum nang kinong berbagian na nang tempel-tempel na, hindi nang kinangkulog na, lebo ko sa nilikuindahan ni Joyo Malum. Raso ni, at bukan kita datang karena itu. Kita datang berkumpul bergembira, tapi karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sinasalam manada pohon mangani dari dan marsak sahabat-sahabat ini gerisah susah kalainan kehejalai keluar siang balasnya lain. Menjalani sana ini dan kita akhirnya memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang rupa Nabi kita, menghilangkan segala derita dan kesusahan. Ubat berjalannya minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita daripada orang yang hidup yang beriman kepada Nabi di akhir zaman seperti ini tidak akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bacakanlah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkan duka cita, menghilangkan rasa gelisah, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat membaca salawat sallallahu alaihi Ya Nabi sallallahu
Bagasan di kitab hadis Sahih Muslim yang disusun oleh Imam Muslim An-Naisaburi Al-Qushairi, sada imam nankin ahli hadis, dan itu di Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis yang kedua yang paling sahih setelah hadis Rasulullah SAW yang dimana membuatkan di Sahih Muslim. Idongkon menungkin di bagasan di kitab bina. Di suatu ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau berpuasa ya Rasulullah? Adanya ada puasa di hari Sinai ini ya Rasulullah. Pada tiba di Sinai bersajo diri ya Rasulullah dan puasa. Ada ya Rasulullah nanti penyebab di puasa. Ada di bagasan di hari Sinai ini. Dijawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laga yaumul itu, hari itu adalah hari kelahiran. Sebetulnya sahabatku, hari Sinai ini hari yang dilahirkan. Jadi aku suka memperingati hari kelahiran itu dengan menunjukkan rasa syukur kepada Allah, yaitu dengan berpuasa. Bisa dari riwayat kenapa Nabi SAW berpuasa pada hari Senin? Karena hari Senin itu adalah hari yang mengangkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga hari Kamis. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Kamis? Karena hari Kamis itu hari dilaporkan dan diangkatkan amal ibadah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka dia berpuasa di saat dia amalnya diangkatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita berpuasa pada nisfu Sya'ban? Kenapa kita berpuasa di nisfu Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban? Karena hari itu adalah hari pengangkatan amal ibadah, yaitu sekali di dalam setahun bertepatan pada nisfu Sya'ban. Jadi jamaah sesudahnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa di hari Sinai. Hari nanti ada mengenang kembali hari kelahirannya. Ikannya hari nanti kelahirannya dengan menunjukkan amal ibadah, berpuasa. Menurut nanti penafsiran bahwa nanti diterangkan para ulama pengambilan nanti dalam sangat semudia nanti bisa membaca Maulid Nabi, menunjukkan dengan beberapa cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah termasuk nanti menunjukkan rasa godang rohani nanti memperingati Nabi Zain dengan membaca salawat pada semua juga dibaca Al-Barjani, dibaca Maulid Al-Dibai pada semua di daerah Pulau Jawa, di daerah Kalimantan Maulid Simtuturong, pada di daerah Sumatera selalunya dibaca Al-Barjani. Ya, yang pernah hidup berkembang Al-Barjanion adalah nama Imam sada kampung ada di daerah Irak. Al-Barjan buat di sada kampung. Dari kalangan mau nanti sada ulama dan berasal daripada daerah Al-Barjani di daerah Irak. Beliau ulama besar dan guru besar di kota Madinah Al-Munawwarah yang mengajar di Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mungkin alam nak membaca, ada mungkin mudah. Kalau semua kita nanti dibaca Al-Barjani, Al-Jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abdani walillah Bismillahil aliyah Mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa awlah. Hidupkan kembali Kumpul di dunia jalan dan nanti pada marhaban kepada jodoh Longkon dia lain yang sangat semuanya. Marhaban ko di bawah seman sebuah pabigyan kita gana semua bangkit kembali rasa kesyukuran kita dan kenal kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.